11e journée de mobilisation ce jeudi partout en France pour demander l'abandon de la réforme des retraites. De Paris ce jeudi, 11e journée nationale de mobilisation contre la réforme des... Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, mungkin dari video-video sebelumnya teman-teman udah bisa lihat kalau di Perancis sebenarnya lagi banyak aksi demo ya. Aksi demo ini dikenal dengan Réforme des Retraites ya, atau amandemen umur pensiun. Dan ini terjadi di seluruh daratan Perancis karena ya ada banyak elemen masyarakat yang gak setuju dengan dinaikannya umur minimal untuk pensiun ya. Jadi sebelumnya orang bisa pensiun di umur 62 tahun, tapi sekarang ingin diamandemen oleh Macron dan orang-orang baru bisa pensiun minimal di umur 64 tahun. Dan beberapa negara di Eropa juga maksimalnya adalah 67 tahun. Sebenarnya di Prancis juga 65 atau 67 tahun gitu. Tapi yang pasti minimalnya itu yang diubah ya. Jadi kalau misalnya orang masih pengen kerja banget ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya pengen pensiun lebih cepat, ya ini yang menjadi masalah untuk beberapa elemen masyarakat termasuk PNS yang ada di sana. Dan demo ini udah cukup panjang banget, nggak kalah panjang dengan Gilets Jaunes waktu itu, walaupun ini masih cukup seperempatnya mungkin ya dari Gilets Jaunes, karena Gilets Jaunes itu udah cukup panjang ya movementnya, tapi kalau yang ini udah sampai journée ke 9 atau berapa gitu kalau aku lihat tadi pagi. Yang pasti kemarin itu terjadi demo besar-besaran dan menyentuh 570.000 orang pendemo di seluruh daratan Prancis. Sumpah itu banyak banget ya buat aksi demo seperti ini. Tapi memang ya ini konsekuensi dari Macron yang ingin menaikkan umur minimal pensiun. Nah, ini yang membuat beberapa elemen masyarakat itu mulai memperdebatkan proyeksi yang ingin disampaikan oleh Macron, dan ini sebenarnya belum diratifikasi oleh masyarakat dan juga beberapa elemen pemerintahan, tapi yang pasti masyarakat udah tahu kalau pengen dinaikin. Nah, ini yang membuat rame jagat Prancis ya, bahkan sampai di Indonesia beritanya juga udah masuk di mana-mana ya. Tapi yang mungkin teman-teman harus ketahui bahwa ini juga berhubungan dengan cotisation ya. Cotisation ini adalah masa kontribusi yang dilakukan oleh seseorang pada suatu instansi, dan minimal mereka harus bekerja pada suatu instansi itu sebanyak atau selama 43 tahun ya. Jadi terserah itu di umur berapa, yang pasti minimal 43 tahun baru bisa pensiun. Nah, ini juga untuk beberapa baby boomers yang udah bekerja sehingga sekarang mereka juga udah bisa pensiun di umur 60 tahun. Tapi untuk mereka yang kotisasinya belum memenuhi jumlah minimal kerja itu, ya belum bisa pensiun. Dan memang beberapa orang yang ingin pensiun lebih cepat ini uangnya cukup gede ya. Jadi kalau misalnya kalian udah pensiun di bawah 120 trimester, kalian bisa mendapatkan 11 jutaan lah kira-kira sebulan. Tapi kalau di atas itu, di atas 170 trimester, kalian bisa mendapatkan sebanyak 12 juta per bulannya, yang kira-kira 750-an euro. Dan itu cukup banyak banget, dan itu ya cukup untuk menghidupi orang-orang di sana. Bahkan kalau misalnya kalian lihat di Indonesia ada orang tua-tua yang datang ke Bali, ke Jawa, dan mereka justru kerja atau bersantai, itu sebenarnya mereka menggunakan uang-uang pensiun itu. Datang ke negara yang lebih murah biaya hidupnya dan uang itu juga terus masuk, ya dia bisa tinggal lama banget di sini dan bahkan bisa bisnis lagi di sini, karena bisnis di sini juga cukup menguntungkan bagi orang-orang itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat turis-turis banyak di sini yang udah tua tapi mereka jalan-jalan atau kerja, ya mereka adalah pensiunan teman-teman. Nah, lanjut aja. Kalau demo-demo yang terjadi di Perancis itu nggak cuma tentang Réforme des Retraites aja, tapi ada yang disebut juga Mega Basin. Mega Basin ini adalah proyek waduk besar yang ingin dibuat oleh Perancis, yang kira-kira besarnya hampir memakan 8 hektar ya, atau misalnya kalau kita bandingin dengan lapangan sepak bola itu kira-kira 10-an lapangan sepak bola dah, dan itu gede banget kan. Nah, tapi ini menimbulkan pergolakan antara ekologis dan juga agrikultur setempat, karena ya untuk ekologis otomatis mereka mempertimbangkan apa-apa aja yang mungkin membahayakan kehidupan keanekaragaman hayati, ya hewan, ya tempat, terus ya lingkungannya kayak gimana, itu mereka pertimbangkan benar-benar. Tapi kalau agrikultur di sana ya mereka ingin produktivitasnya tinggi aja, mau gimana hasilnya yang penting ya produktivitas tinggi lah gitu. Ini yang memprihatinkan dari segi ekologinya
dunia. Nah, bagi Greenpeace Prancis atau sebuah NGO yang ada di Prancis ini, dia sangat concern dengan ini ya. Kalau bisa pembangunan ini jangan sampai terjadi, karena ketika ini terjadi dan mereka kira juga bahwa pembangunan waduk ini menggunakan air hujan, tapi ternyata menggunakan sebuah pompa-pompa ya, airnya dipompa dimasukkan ke dalam sana, dan airnya itu dari apa gitu Kak, aku juga kurang yakin ya dengan dengan yang aku ketahui ya, takutnya salah juga informasinya. Yang pasti dia melakukan pemompaan seperti itu sehingga airnya bisa ditampung di sana. Kalau misalnya airnya itu ada di sana dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun irigasinya bagus, itu akan membuat humiditas di area itu menjadi cukup tinggi, dan kalian tahu lah kalau misalnya air yang menggenang itu terlalu banyak akan merusak juga ekologi yang ada di sana. Nah, itu menghadirkan beberapa orang yang disebut dengan anti basin. Mereka yang nggak setuju tentang pembangunan waduk air ini dalam jumlah yang cukup gede. Nah, termasuk Greenpeace Prancis tadi. Nah, tapi kita nggak bakal bahas tentang reform des retraites atau misalnya anti basin secara teknis ya, secara mendalam ya, in depth gitu, kita nggak bakal sampai sana. Tapi yang kita bakal bahas di sini adalah 5 kosakata bahasa Prancis yang muncul di pemberitaan bahasa Prancis ini ya, tentang demo-demo lah, tentang aksi. Nah, yang pertama itu ada manifestation. Manifestation adalah sebuah aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka turun ke jalanan dan orang-orang yang ada di sana disebut dengan manifestant. Mungkin teman-teman juga tahu tentang kata grève ya. Apa sih bedanya kata grève dan juga manifestation? Nah, kalau manifestation adalah mereka-mereka yang turun ke lapangan atau turun ke jalanan untuk melakukan aksi demo. Tapi kalau grève ya, itu sama dengan strike dalam bahasa Inggris, atau misalnya mereka yang berhenti bekerja untuk melakukan aksi demo. Jadi ada mogok kerja di situ ya. Jadi itu perbedaan antara la grève dan juga la manifestation. Nah, di sini coba kita lihat contoh dari manifestation itu kayak apa. Les violences lors des manifestations. Kekerasan yang ditimbulkan dari aksi massa yang terjadi pada saat itu ya. Les violences lors des manifestations. Kemudian ada réforme des retraites ya. Réforme des retraites adalah demo yang sedang terjadi pada saat ini ya. Kalau Gilets jaunes yang aku bahas tadi itu adalah demo yang terjadi sebelumnya, dan kayaknya udah selesai, aku juga udah nggak ngikutin lagi ya. Itu adalah demo rompi kuning. Nah, kalau sekarang réforme des retraites itu artinya amandemen umur minimal untuk pensiun. Nah, misal nih kita lihat contohnya kayak gimana. Le nombre de fonctionnaires en grève contre la réforme des retraites et en légère baisse ya. Jadi jumlah PNS yang melakukan demo pada reform des retraites ini sudah menurun secara perlahan. Kemudian ada cortège ya. Nah, cortège ini sebenarnya kalau dalam konteks kegerejaan mereka melakukan iring-iringan ya, berjalan berbaris, berurutan seperti itu untuk melakukan suatu kegiatan lah keagamaan di sana, kegiatan keagamaan. Nah, tapi kalau cortège di sini adalah orang-orang yang ikut untuk melakukan demo tadi. Jadi atau misalnya kita bisa bilang sekumpulan orang yang mengikuti masa aksi aja. Kita lihat contohnya kayak apa. Misalnya nih, le cortège se lance à Paris. Le cortège se lance à Paris. Jadi sekumpulan orang sudah menuju ke Paris untuk melakukan aksi massa ya. Le cortège se lance à Paris. Kemudian ada syndicat ya, tulisannya sindika tapi bukan sindikat artinya seperti di bahasa Indonesia. Ini teman-teman harus hati-hati. Kalau syndicat dalam bahasa Prancis itu artinya seperti sebuah asosiasi yang mempertahankan atau melindungi hak-hak seseorang ya. Mungkin kita bisa bilang kayak LBH kalau di sini. Yang pasti syndicat itu adalah sebuah asosiasi ya, dan dia peduli dengan hak seseorang, dan kalau misalnya ini benar dia akan lindungi. Dan asosiasi-asosiasi ini udah punya tempatnya masing-masing. Kalau misalnya sandika yang berfokus pada ekologi ada, tentang hak seseorang ada, dan juga yang lain sebagainya ya. Yang pasti sandika itu udah macam-macam tempatnya ya. Cocok lah kayak LBH kalau menurutku ya. Nah, kalau contohnya kita bisa lihat kayak gini. J'ai adhéré à un syndicat pour défendre mes droits. J'ai adhéré à un syndicat pour défendre mes droits. Aku bergabung dengan suatu asosiasi untuk melindungi hak-hakku. Jadi adhéré itu bergabung, dan défendre itu melindungi, mes droits itu adalah hak-hakku. Ya, jadi sandika itu adalah asosiasinya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kata yang paling terakhir ya. Ke kata yang nomor 5 itu adalah mobilisation.
Ya, mobilisation atau mobilisasi ya, sebuah pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sebuah instansi ya. Kalau misalnya dari instansi kepemerintahan, kalau misalnya mereka bilang mobilisation, itu artinya pergerakan yang dilakukan oleh pemerintahan, dalam arti ini udah melakukan sebuah ada tekanan lah dari pemerintah, mereka menggunakan tenaga aparat, TNI, kepolisian dan yang lain sebagainya. Itu mobilisation dari pihak pemerintah. Kalau misalnya mobilisation dilakukan oleh masyarakat yang melakukan aksi demo kayak gini, ya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pendemo ya, pergerakan ke sini ke situ, apa yang harus dilakukan, apakah mereka harus melakukan hearings atau misalnya ya berdiskusi lah di sana atau mediasi kayak gitu, itu disebut dengan mobilisation. Nah, misal contohnya kayak gini, mobilisation contre la réforme des retraites, atau mobilisasi untuk melawan amandemen perubahan umur pensiun. Nah, jadi mobilisation contre la réforme des retraites itu artinya adalah mobilisasi yang dilakukan oleh para aksi demo untuk menentang reform des retraites. Oke, nah itu dia untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan mungkin kita bakal bahas kosakata yang lainnya lagi dalam suatu event atau fenomena yang terjadi di Perancis supaya kita bisa memperkaya ya vocabulary atau kosakata yang kita punya tentang bahasa Prancis dan kita bisa lebih ekspresif lah kalau kita ngomong bahasa Prancis. Oke, jadi kalau misalnya kalian juga ada pertanyaan, komen aja di bawah dan kalau aku ada waktu dan juga bisa menjelaskan, aku pasti jelasin. Oke, dan au revoir.